Jujur aja sih, kalau misalkan aku secara pribadi kapan bahagia, aku tuh sebenarnya sampai lupa kapan aku terakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alim Bercerita. Dan kali ini saya tidak sendirian. Oke. Sebelum hari ini saya pernah membaca buku tentang kesehatan mental. Dan di situ saya menemukan ada tulisan-tulisan yang menarik. Di antaranya kalau orang yang berprestasi atau orang dengan keinginan berprestasi yang tinggi itu sulit bahagia. Apakah benar? Mari kita coba ngobrol-ngobrol tentang hal ini. Dan di sini saya mengundang seseorang yang mungkin kalian sudah banyak yang tahu orang ini siapa. Namanya sudah banyak juga di media-media di UNS tentunya. Di himpunan mahasiswa, di BEM UNS juga kemarin foto dan namanya baru saja muncul. Nah, ini dia Rizal Ghali. Wah, halo pendengarnya pendengar podcastnya Mas Alim dan juga halo Mas. Oke. Gimana kabarnya Rizal? Kabarnya Alhamdulillah baik. Kalau Mas Alim gimana? Alhamdulillah sehat. Ini kan masih di situasi pandemi ya. Jadi kita juga buat rekaman ini secara daring. Iya bener Mas, mungkin biar aman dulu kali ya. Kalau udah aman nanti bisa ketemuan bikinnya mungkin untuk selanjutnya. Iya ya. Amin. Nah, ini Rizal. Jadi buat teman-teman ya, perlu saya ceritain. Pertama kali saya ketemu dengan Rizal itu waktu dulu Sike ya kalau waktu itu ya Rizal. Iya Atau Mas Sike. pertemu kenal gitu kan. Lalu yang menarik adalah waktu itu kan Rizal masih mahasiswa baru dan aku udah mahasiswa tua lah, udah jadi panitianya. Waktu itu ketua panitia. Jadi kita beda 2 angkatan gitu. Iya ya Mas ya. Oh iya benar, 2 angkatan. Nah, terus yang menarik adalah waktu itu aku sempat ada kompetisi cerdas cermat kalau nggak salah. Iya, cerdas cermat. Terus ada mahasiswa baru yang tanya ke aku, gimana kok bisa ikut lomba-lomba kayak gitu? Itu menarik sih buat aku. Biasanya orang mahasiswa baru tuh tanyanya soal kuliah, soal kos-kosan, soal dosen-dosen. Nah ini langsung gitu, tanyanya soal kompetisi. Dan sesuai yang kuduga ternyata sampai saat ini udah banyak ya, udah ikut apa aja Zal? Yang di kuliahan berarti ya Mas? Iya, selama kuliah ini aja. Berarti kan selama kita kenal dalam waktu yang belum terlalu lama inilah. Kalau di kuliahan sejauh ini yang pernah aku ikutin baru kompetisi debat, baik kompetisi debat yang umum maupun yang debat psikologi, terus cerdas cermat psikologi, esai, karya tulis, sama speech bahasa Inggris biasanya sih. Baru itu sih Mas yang aku join. Oh, sama business plan. Bulan lalu aku coba terjun business plan. Mantap. Itu banyak Zal. Ini perlu kamu tahu ya. Jadi waktu kamu tanya ke aku gimana bisa lomba waktu itu ya, waktu Sike itu adalah pertama kali aku ikut lomba. Oh iya? Jadi selama semester 1 sampai itu semester berapa aku berarti? Semester 5 atau semester 2? 5 harusnya Mas. 5. Nah, itu lomba pertama yang tak ikutin. Ya kebetulan waktunya pas aku jadi ketua panitia waktu itu. Jadi kelihatan kayak keren gitu. Wah. Padahal itu pertama kali.
Tapi jujur sebenarnya aku udah lupa ya Mas kalau pernah tanya kayak gitu. Tuh, kan? Ya udah berlalu soalnya. Tapi aku masih ingat. Dan pada posisi yang sama ya. Saat ini kan kamu semester 5 berarti ya? Iya, semester 5. Sampai kamu semester 5 udah banyak banget yang kamu ikutin tadi yang kamu sebutin. Waktu aku semester 5 aku baru ikut 1. Oh iya, Zal, ada lagi. Kamu pernah ikut ini juga gak sih? Mahasiswa berprestasi FK. Iya sih. Tapi menurutku itu adalah salah satu dari kompetisi yang menurutku aku menangnya adalah karena faktor luck, bukan pure karena memang gimana ya? Aduh, susah menjelaskannya. Oke, tapi kan yang orang-orang lihat waktu itu kamu juara 2. Iya sih, alhamdulillahnya ya mungkin total skorku sedikit lebih baik dari peserta yang lain. Oke. Nah, terus ini nih, kemarin tuh aku habis baca buku kan, tadi yang udah tak ceritain. Kalau katanya orang-orang yang itu malah sulit untuk bahagia. Nah, menurutmu gimana, Zal? Kalau menurutku sebenarnya gini sih Mas, kata pintar dan berprestasi itu kan sesuatu yang benar-benar subjektif kan, artinya benar-benar cuman diri kita yang bisa menginterpretasikan seberapa pintar dan juga berprestasi kita. Artinya kan dari orang luar itu mungkin bisa menganggap orang lain itu pintar atau berprestasi, tapi kan menggunakan standar mereka sendiri. Tapi kan ketika kita sudah ngomongin tentang standar yang muncul dari internal, itu menurutku ya itu sih susahnya. Karena biasanya kalau orang udah sering ikut kompetisi ataupun biasanya high achiever ya, mereka tuh kayak selalu menuntut dirinya untuk lebih dan lebih lagi. Artinya pencapaian yang lalu adalah yang lalu, dan kedepannya tuh harus bisa melebihi dari pencapaian yang sudah lalu. Sebenarnya itu muncul bisa karena faktor internal ataupun karena memang ekspektasi dan juga tuntutan sosial sih ke orang tersebut. Kalau aku gitu sih mikirnya. Oke, kita ubah pertanyaannya berarti. Rizal nih, kapan terakhir kamu bahagia dan karena apa? Oleh hal apa? Jujur aja sih, kalau misalkan aku secara pribadi kapan bahagia, aku tuh sebenarnya sampai lupa kapan aku terakhir bahagia. Karena menurutku setiap hari aku penuh dengan usaha-usaha untuk membuat diriku yang lebih baik. Karena memang sejujurnya aku sedikit merasa takut kalau misalkan nanti tiba-tiba suatu hari mengalami kegagalan, atau mungkin aku sering merasa insecure ketika melihat orang lain yang lebih berprestasi dan juga lebih banyak pencapaian daripada aku. Jadi kadang aku merasa sebenarnya ini juga pertanyaan yang menarik sih. Aku juga sering mempertanyakan diriku, dan aku juga sering kayak semacam merenung. Sebenarnya bahagia versiku itu apa gitu loh. Karena aku merasa kapan ya aku terakhir bahagia, Kak? Udah lama banget. Mungkin aku bahagia ketika memenangkan kompetisi. Tapi menurutku bahagianya itu nggak bahagia yang bertahan lama. Artinya itu aku senang, aku bahagia ketika aku memenangkan kompetisi, terus udah gitu. Jadi kayak sebenarnya aku tuh juga bingung bahagia itu seperti apa. Iya, itu juga yang tak temuin di bukuku kayak gitu sih. Nah, mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu ya. Orang-orang kalau lihat kiranya, wih, dia pasti seneng banget, punya prestasi macam-macam, pasti hidupnya sangat-sangat menyenangkan gitu kan. Tapi ketika kita tanya ke orang yang ada di posisi itu, apakah pandangan itu benar? Dan ternyata enggak kayak gitu ya, Zal. Sebenarnya juga enggak mutlak tidak, tapi juga enggak mutlak iya, tapi 50-50 sih Mas. Jadi kayak menurutku perspektif yang harus kita ambil adalah
Menurutku ketika kita udah ngomongin tentang bahagia dan tentang prestasi, capaian, komparasi dengan orang lain, itu kita udah nggak bisa ngomongin lagi tentang seberapa pintar aku, seberapa berprestasi aku, tapi clash yang harus kita mainkan adalah kita harusnya bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena kalau misalkan kita ngomongin tentang bagusan aku atau dia ya, pintaran aku atau dia ya, itu nggak ada habisnya. Karena kayak misalkan kompetisi itu ada banyak kan Mas, dan misalkan aku mungkin di kompetisi debat, misalkan aku di kompetisi debat kemarin, waktu di UNS, aku jadi second best speaker. Tapi ketika aku maju ke wilayah, maju ke nasional, artinya aku bakal ketemu dengan best speaker dari universitas dan juga provinsi yang lain, yang mana mereka juga pasti sama bagusnya atau lebih bagus mungkin dari aku. Nah, oleh karena itu, yang aku harus lakukan adalah aku harus bersyukur dan juga aku harus meyakinkan diriku kalau misalkan aku itu bisa. Pun kalau misalkan aku pindah ke lomba lain, misalkan aku ke lomba bisnis plan, maka yang bagus di bisnis plan adalah orang-orang yang berbeda dari orang-orang yang ikut debat. Jadi kayak ketika kita mengkomparasi dengan orang lain tuh nggak pernah ada habisnya gitu, menurutku. Iya, benar. Dan ini, apa sih, pengen tahu aja sih, apa yang membuat hal terbesar apa yang membuat Rizal itu pengen banget buat ikut-ikut kompetisi, ingin meraih high achiever gitulah, pengen meraih prestasi-prestasi, itu apa hal terbesar yang membuat Rizal pengen dapet itu? Kalau misalkan cerita tentang ini, itu sebenarnya bermula dari aku masih kecil sih Mas. Karena waktu aku masih kecil itu memang dari orang tuaku itu menuntut aku supaya bisa menjadi orang yang bisa mendapatkan nilai dan juga prestasi yang tinggi di bidang pendidikan. Artinya sejak aku TK, aku sudah ikut kompetisi dan juga waktu itu aku TK, alhamdulillah dikasih gelar siswa teladan di TK aku. Kayak aku mikir, apa ada sih anak TK yang sampai kepikiran kayak gitu loh. Pasti kan ya kalau ada pun kan jarang gitu loh. Dan itu tuh kayak menurutku udah menjadi sesuatu yang tumbuh menjadi kolaborasi nature dan nurture dalam kehidupanku. Begitu pula aku SD. Waktu kelas 1 SD, aku tuh waktu UTS pertama, aku tuh inget banget nilaiku tuh banyak banget yang jelek, kayak 70, 80. Ya mungkin banyak orang yang akan menghakimi aku kalau masa sih 70, 80 jelek. Ya tapi buktinya waktu itu aku dimarahin sih dapat nilai segitu. Terus pada akhirnya begitu UAS berikutnya, aku berusaha untuk belajar dan mengerjakan dengan hati-hati, alhasil nilai UASku 100 semua. Kayak terus aku bingung gitu. Lalu bagaimana yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menuruti kemauan dari orang tuaku yang memang menuntutku untuk high achiever, atau memang aku ingin untuk menikmati masa anak-anakku waktu itu. Tapi nyatanya dengan kolaborasi keduanya pun aku juga bisa mendapatkan hal yang baik dan positif sampai sekarang gitu. Jadi kayak menurutku ya aku tidak menyesal dengan kejadian itu. Dan bahkan aku sejak SD, SMP pun kayak aku selalu aktif kompetisi sih, SMA juga. Jadi kayak menurutku ketika aku nggak kompetisi, aku merasa di rumah sangat bosan dan kayak nggak ada tujuan hidup. Oh, berarti emang udah dari dulu ya? Nggak cuma waktu ini aja gitu. Dari kecil ternyata. Iya sih Mas, udah dari kecil sih sebenarnya. Terus ini yang menarik lagi nih. Pernah nggak waktu sekolah dari TK sampai SMA itu gara-gara pinter terus dibully sama temannya? Sebenarnya tentang pintar, kata pintar itu kan subjektif ya Mas. Jadi kayak orang itu menginterpretasikan pintar sesuai dengan standarnya masing-masing. Entah kenapa aku secara pribadi aku tidak merasa diriku pintar yang terlalu pintar gitu, enggak juga sih. Tapi kalau terlalu bodoh juga menurutku enggak sih. Kayak aku merasa diriku biasa-biasa saja gitu loh. Dan kalau di SD dan SMA itu kan hitungannya kan aku sekolahnya di sekolah yang memang ya bisa dibilang sekolah favorit atau unggulan, tapi bukan yang peringkat 1 di Solo gitu loh. Kan kebetulan aku domisilinya Solo.
Jadi kayak aku di SD itu bisa dapat peringkat yang ya lumayan tinggi lah, kayak ya kadang 1 paralel, 2 paralel, kayak ya naik turun lah. Dan menurutku teman-temanku juga baik-baik saja ke aku waktu SD dan SMA. Tapi ketika SMP, di mana aku masuk ke SMP yang bisa dibilang SMP yang terbaik dan paling favorit di Solo, di situ eh, bandingan atau komparasinya itu menjadi setara, dan di situ benar-benar yang persaingannya ketat banget, dan ya 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 udah kayak ya udah semua orang bersaing dengan sehat gitu Mas. Ya nggak ada bully-bullyan gitu sih menurutku. Oke, berarti kamu termasuk orang beruntung gitu karena ada di lingkungan yang menurutku itu lingkungan yang sehat sih. Oh, atau mungkin gini sih Mas, atau mungkin bisa jadi sebenarnya aku dibully atau ada yang ngebully tapi akunya nggak Waduh. nyadar. Karena aku merasa dengan dengan aku meraih berbagai pencapaian, aku mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitar. Ya nggak sih Mas? Kayak misalkan waktu SD, kayak mungkin ketika orang mau gangguin aku, kayak mungkin guruku bakal lebih ngebela aku daripada temanku gitu nggak sih Mas? Kalau secara Iya. logika, iya kan? Iya. Jadi kayak menurutku, aku tidak mengkhawatirkan adanya bulian itu karena ya gimana ya? Karena aku berusaha untuk melakukan pencapaian-pencapaian. Justru awalnya aku merasa aku sangat terbuli sih awalnya sebelum aku mendapatkan pencapaian-pencapaian. Tapi justru dengan pencapaian-pencapaian itu yang membuat aku terbebas dari bully sih. Atau mungkin itu defense mekanismeku ya untuk terhindar dari bully. Bisa juga sih Mas, kayak mungkin banyak kemungkinan. Bully seperti apa yang kamu pernah alamin tadi yang bilang sebelum ini? Sebenarnya kalau masalah bully yang pernah aku dapetin itu kan kalau anak-anak yang mana masanya itu kan masa-masa yang kalau berdasarkan teorinya Erikson itu kan uh, inisiatif versus guilty sama industry versus inferiority kan, yang mana anak-anak itu sangat diuji dengan keterampilannya kan, keterampilan fisik, kemudian kekuatan fisik, keterampilan motorik dan sebagainya. Nah, dari aku kecil sebenarnya kayak banyak orang yang sudah sadar kalau misalkan aku tuh punya kelebihan di sisi kognitif, tapi punya kelemahan di sisi motorik. Kayak aku tuh kalau main sama temen tuh lebih banyak kalahnya dan nggak bisaan. Kayak misalkan lompat tali waktu TK, aku tuh nggak bisa lompat tali. Sesimpel itu tuh aku nggak bisa gitu. Kayak misalkan melakukan permainan-permainan fisik tuh kayak aku lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Ya kayak hampir mostly semua kalah sih. Kayak menangnya apa yo? Kayak nggak pernah menang aku dulu misalkan main permainan fisik. Nah akhirnya kayak orang tuh ngebully aku karena aku nggak bisa melakukan itu. Kayak dulu aku juga pernah dibully sih karena aku nggak bisa sepak bola. Padahal aku cowok gitu loh, yang mana stigma orang sepak bola tuh identik dengan cowok. Tapi aku tuh bisa meyakinkan society kalau misalkan enggak kok, cowok tuh nggak harus main sepak bola. Aku suka badminton juga fine-fine aja. Dan pada akhirnya aku malah nemu passion di badminton. Sesimpel itu sih Mas, kayak menurutku. Biar hidup nggak bikin ribet. Dan waktu kecil ya, kalau menurutku bulian terberat itu adalah saat teman-teman main dan aku nggak diajak main. Kamu pernah ngalamin itu nggak? Iya sih, sering sih Mas. Ya gara-gara itu pada nggak mau main sama aku karena aku kalahan, kayak nggak ada gunanya gitu loh menggunakan aku di tim mereka. Oke. Nah itu sih, kalau menurutku itu bisa berat sih buat anak-anak karena nggak diajak main gitu. Nah kalau di buku yang aku baca ini ada yang bilang kalau kadang orang-orang high achiever itu dia punya masa lalu yang kurang beruntung gitu. Jadi dia menutupi itu dengan cara berprestasi. Gitu sih. Kalau menurutmu gimana itu? Menurutku bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tergantung konteks dari orangnya sih Mas. Mungkin kalau aku cerita di konteks aku ya, karena ya yang aku tahu adalah diriku sendiri. Mungkin bisa jadi benar sih, karena waktu kecil kan aku sering dibully memang. Tapi kan bulian itu kemudian lama-kelamaan hilang ketika aku mendapatkan pencapaian-pencapaian tertentu kan. Ya mungkin bisa jadi pengalaman buruknya itu adalah bulian yang aku rasakan selama kecil, yang mana aku
merasa tidak bisa main sepak bola, nggak bisa melakukan aktivitas fisik sebaik teman-teman aku. Terus aku mendapatkan berbagai penghargaan, kemudian aku tidak dibully lagi karena aku terlindungi oleh pihak-pihak yang mereka punya kewenangan untuk mengatur, misalkan guru ataupun sekolah, orang-orang tua dan sebagainya. Nah, mungkin dengan itu aku bisa melampiaskan dengan aku lebih memilih dengan cara berprestasi daripada berusaha untuk berlatih keterampilan fisik, karena memang ya udah itu udah mentok gitu Mas menurutku waktu itu. Terus aku mengalihkannya ke prestasi aja sih. Oke. Dan alhamdulillahnya respon lingkungan baik ya waktu kamu dapat prestasi itu. Sebenarnya baik ya, kalau baik ya pasti kita sadar kalau semua orang itu pasti ada yang senang dan juga tidak senang dengan apa yang kita lakukan kan Mas. Ya itu wajar sih menurutku. Kayak misalkan dulu aku waktu SD juga aku misalkan menang kompetisi, ada temanku yang senang, ada temanku yang nyinyir, ya wajar lah menurutku. Oke. Terus ini mungkin menarik juga nih. Kalau sampai saat ini apa sih kekhawatiran terbesarnya Rizal? Apa ya kalau kekhawatiran terbesar? Sebenarnya aku adalah orang yang sangat praktikal. Jadi aku lebih suka hal-hal yang praktis. Artinya aku akan memikirkan apa yang akan aku lakukan dalam waktu dekat. Aku akan memikirkan hal-hal yang dalam jangka panjang itu nanti. Dan menurutku kekhawatiran terdekatku apa ya? Mungkin masalah itu sih, masalah skill untuk kerja sih. Oke. Karena sebenarnya sampai sekarang pun aku masih bingung untuk menentukan karir ke depannya sih Mas. Apakah memang aku akan benar-benar terjun di bidang psikologi sesuai dengan, kan aku S1-nya psikologi nih kuliahnya, atau aku pengen terjun di bidang bisnis yang mana aku sangat passionate, atau aku pengen jadi PNS aja yang itu secara finansial aku akan mendapatkan keamanan. Mungkin itu sih yang aku masih khawatir di masa sekarang. Kalau dari buku yang aku baca ya, di situ tuh ada orang-orang yang high achiever gitu. Mereka tuh sampai takut buat selesai kuliah gitu. Takut buat keluar dari bangku pendidikan, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Terus kalau setelah itu ada orang yang sampai takut keluar dari situ. Kenapa? Karena setelah mereka keluar dari situ, maka kesempatan-kesempatan untuk berprestasi kayak gitu tuh menjadi lebih kecil. Kamu mengalaminya nggak sih? Kalau dari konteks aku sebenarnya enggak sih Mas. Nah oleh karena itu maka high achiever dan juga kata berprestasi ini harus dijelaskan lebih lanjut. Kayak misal mungkin dalam konteks buku yang Mas Alim baca, ketika ada individu yang takut untuk keluar dari bangku pendidikan karena peluangnya kecil untuk berprestasi, itu bisa terjadi, bisa juga enggak. Kalau misalkan dari aku pribadi, menurutku achievement itu tuh nggak cuman kayak juara lomba apa, itu nggak cuman kayak gitu. Misalkan kita jadi pebisnis yang sukses, atau misalkan jadi motivator yang terkenal, itu menurutku juga sebuah achievement. Bahkan kalau misalkan kita mau terjun ke dunia investasi, terus misalkan berhasil mendapatkan profit sekian, atau misalkan kita pemula langsung masuk ke investasi tapi kita nggak cut loss. Nah itu tuh kayak menurutku juga termasuk achievement, nggak harus yang kayak juara apa gitu. Nice. Oke. Ini nih pertanyaan terakhir mungkin ya. Kalau untuk tadi kembali lagi ke pembahasan awal tentang bahagia. Untuk waktu dekat ini, apa sih hal yang pengen Rizal capai atau yang lakuin yang kira-kira itu membuat kamu bahagia? Kalau dalam waktu dekat, mungkin hal yang akan bikin aku bahagia adalah waktu luang.
ketika aku punya waktu luang untuk me time dan juga bisa menghabiskan waktu untuk hal-hal yang aku sukai, mungkin itu bisa bikin aku lebih bahagia sih. Karena jujur aja dalam beberapa bulan terakhir aku merasa kayak aku lumayan padat jadwalnya dan kurang meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Kayak waktuku habis untuk mengurusi hal-hal dan juga kegiatan-kegiatan yang mungkin banyak hubungannya dengan orang lain. Gitu sih, Mas. Oke. Oh, kan ini lagi pandemi dan nggak kuliah. Apa malah nggak banyak waktu luang? Jadi gini, Mas. Ini ceritanya cukup menarik sih. Jadi waktu kemarin aku join Pilmapres ya di FK. Ya memang alhamdulillah juara 2, tapi kayak aku merasa itu tuh menangnya adalah menang yang faktor lebih gede faktor keberuntungannya gitu loh. Jadi kayak aku tuh pengen membuktikan kalau memang aku tuh sebenarnya layak mendapatkan juara itu, bukan karena faktor keberuntungan. Nah kemudian kan aku kemarin maju ke universitas kan, ke tingkat univ, tapi kan aku belum lolos final 6 besar, artinya kan aku kalah sama 6 orang terbaik yang mereka lolos ke final kan. Dan mereka kan adalah angkatan atas. Nah setelah itu aku berusaha untuk produktif selama liburan kemarin. Aku submit abstrak konferensi, terus aku submit beberapa kompetisi esai, aku submit business plan, aku join lomba debat. Yang mana aku mikirnya adalah nanti aku bisa lakuin kok. Tapi ternyata di luar dugaan, kemarin waktu bulan Juli akhir, Agustus awal itu aku juga bingung ya sebenarnya ini adalah berkah atau tantangan buat aku, karena kayak aku mendapatkan kabar di mana aku berhasil lolos secara beruntun, yang mana menurutku itu di satu sisi secara positif itu akan sangat baik untuk meningkatkan kapasitas diri dan juga skillku. Tapi di sisi lain, kayak aku harus benar-benar bisa membagi waktu dan juga menjaga kesehatan dan pola hidupku dengan baik. Kayak waktu di awal Agustus tiba-tiba konferensinya ngumumin abstrakku keterima, aku harus bikin paper, yang mana waktunya cuma 2 mingguan. Terus PKM-ku juga di-accept. Akhirnya aku juga harus melakukan pendanaan dan juga perancangan program bersama mitra dan sebagainya. Terus aku juga kemarin join LKTI. Terus akhirnya debatku juga lolos. Terus aku juga harus persiapan dan latihan, yang mana tuh kayak hampir setiap hari aku entah membuat paper, entah latihan debat, entah baca buku. Kayak menurutku tidak ada waktu luang yang benar-benar luang untuk aku nonton TV mungkin, atau nonton pertandingan badminton yang aku suka dan semacamnya gitu. Masya Allah, keren banget sih. Nah, ini kalau orang-orang luar lihat ya, itu tuh pasti kayak, kayaknya menyenangkan banget ya jadi Rizal. Banyak banget yang dikumpulin kok, keterima kayak gitu, banyak banget prestasinya gitu. Tapi untuk saat ini yang mungkin orang-orang lihat itu sangat menyenangkan, kamu sendiri ngerasain itu nggak? Dua-duanya sih Mas, aku juga ngerasa senengnya, ngerasa nggak senengnya sih. Aku ngerasa senengnya itu karena kebetulan kelompokku itu orangnya beda-beda. Jadi at least aku bisa bersosialisasi walaupun secara daring ya, lewat Zoom, lewat Google Meet, atau lewat WA Group dengan orang yang berbeda-beda. Orangnya nggak sama, artinya aku nggak bakal bosen kan, karena orangnya beda-beda. Tapi yang nggak senengnya adalah ya itu, kayak aku benar-benar capek dan tenagaku sangat terkuras. Apalagi kayak aku harus membagi fokus ke waktu itu ke konferensi, kemudian LKTI, debat, dan juga ke satunya apa sih, PKM. Nah, nih ternyata tuh aku mikir cuman itu kan, ternyata tuh nggak cuman itu, kayak ada juga kan aku lagi pegang acara kepanitiaan juga kan Mas, kayak aku juga sering dimintain konsul sama koordinator acara dari kepanitiaan tersebut. Terus kayak aku kan juga ikut organisasi di tingkat univ, kayak aku juga sering dimintain bantuan kayak bikin kurikulum, kemudian kayak mantau buat latihan yang mau ikut kompetisi, dan juga suruh bikin itu sih Mas, kayak form pertanyaan buat seleksi besok sih, kayak
ya ternyata cukup banyak, dan ya sebenarnya seneng sih karena banyak pengalaman, tapi juga ya nggak senengnya ya capek aja sih Mas buat, dan nggak ada buat me time-nya tuh sedikit banget gitu sih Mas. Dan akhirnya untuk saat ini bahagia yang pengen diraih sesederhana punya waktu luang gitu ya Zal. Iya benar sih Mas, kayak aku melihat sesuatu yang kayak waktu luang, terus aku melihat sesuatu yang bagus, itu aku bisa sangat bahagia sih. Sesuatu yang bagus tuh bisa jadi kayak drama yang sebegitu bagusnya, atau mungkin orang bernyanyi sebegitu bagusnya, itu kayak bisa membuat aku bahagia. Emang simpel banget sih Mas bahagiaku sebenarnya. Wah, berarti satu pesan terakhir nih. Pesan terakhir kayak udah mau satu pesan dong buat teman-teman yang denger ini gitu. Satu pesan tentang bahagia. Apa ya? Mungkin kalau ini juga pesan buat aku sih ya. Ini pakai bahasa Jawa nggak apa-apa kan Mas? Aku campur bahasa Jawa kan. Aku tuh pernah dengar dan aku selalu memegang filosofi ini sih. Wong kui sawang sinawang. Artinya kadang kita melihat orang lain itu lebih bahagia dari kita. Kita melihat bahwa orang lain lebih keren dari kita. Tapi kita tuh kadang nggak tahu seberapa keras mereka berjuang untuk mencapainya. Ya kita perlu pahami kalau di masyarakat akan selalu ada masyarakat individu-individu yang privilege dan underprivilege, yang mana kita tahu bahwa yang underprivilege pasti akan lebih keras berjuang untuk survive dan untuk mendapatkan achievement kan. Tapi pada akhirnya ya kita harus selalu menghargai orang lain, karena orang lain itu sudah berproses begitunya, sehingga apa yang mereka capai sampai sekarang bisa jadi adalah perjuangan terbaik yang pernah mereka lakukan. Gitu sih Mas. Dan juga selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Oh iya, itu juga benar sih Mas. Kita harus bersyukur. Karena kalau nggak bersyukur, ya udah nggak ada habisnya. Benar-benar. Oke, nggak terasa udah 30 menit. Makasih Rizal udah mau gabung ngobrol di sini. Dan sama-sama Mas. Ini waktu luang loh, berarti menikmati waktu luang 30 menit buat kita ngobrol. Iya sih. Tapi kan aku juga mikir Mas. Ya sih. Itu aja Izal. Lain kali semoga kita bisa Mas. Langsung nggak via daring seperti ini. Semoga kondisi dunia semakin membaik dan kita bisa berjumpa lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.